Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Rega? Regara? Nah, mengapa? Sakit. Nah, terus siapa lagi? Raihan. Kenapa? Izin. Satu lagi. Kaliza. Kenapa? Izin juga. Oke. Izin ada acara keluarga atau bagaimana? Ada surat izinnya? Ada. Terus tadi yang sakit, mari kita doakan semoga lekas sehat kembali, bisa sekolah bersama-sama dengan kalian. Oke? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini kita ice breaking sebentar. Kalau saya bilang pagi, tepuknya sekali, siang 2 kali, sore 3 kali. Kalau malam tidak tepuk. Siap? Kita cek konsentrasi kalian. Pagi, siang, sore, malam. Nah, malam, pagi, sore, malam. Oke. Pagi, malam. Ayo. Pagi, siang, sore, malam. Oke, terima kasih. Terus untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang resiliensi. Sudah pernah mendengar kata resiliensi? Belum. Resiliensi itu apa sih, Bu? Nah, ini adalah salah satu jurus hebat BK. Nah, ada 7 jurus BK. Nah, yang ini, yang resiliensi adalah salah satunya. Nah, ini. Yang pertama, musuhnya apa? Fixed mindset. Nah, ini nanti tujuan kita mengembangkan kemampuan menghadapi tantangan, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, membangun ketangguhan mental dan emosional, menumbuhkan sikap optimis, menguatkan kepercayaan diri, dan mempersiapkan masa depan. Kira-kira ini tentang apa ya? Saya mau bertanya dengan kalian, pada kalian. Pernah nggak kalian merasa tidak percaya diri? Pernah? Ketika apa? Kalian tidak percaya diri itu ketika apa? Ketika apa? Ketika melihat teman kalian, misalnya masalah HP. Nah, handphone teman saya bagus, sedangkan saya mohon maaf, misalnya mereknya apa. Nah, akhirnya kan tidak percaya diri. Padahal yang lebih penting itu bukan HP bagus atau tidaknya, tetapi kebermanfaatannya, ya kan? Nek podo-podo iso dinggo WA-nan, buka WA atau untuk komunikasi, kan tidak ada salahnya. Tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Kalau menuruti teknologi, yo nanti tidak akan ada habisnya. Nanti besok tahun 2027 ada model baru lagi. Kok kepengen mana? Nah, itu nanti kita akan belajar ini. Dan orang atau anak yang terlalu percaya diri itu juga tidak baik. Percaya diri boleh, tapi jangan terlalu. Semua yang serba terlalu itu pasti tidak baik. Nah ini pengertian resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekadar tidak menyerah, tetapi mampu untuk beradaptasi, mampu belajar, dan mampu berkembang. Kalian kalau ada masalah, kena musibah, kira-kira kalian bagaimana? Apakah akan terus terpuruk? Enggak, jangan terpuruk, tapi harus bangkit. Kita harus pikirannya itu masa depan.
Jangan nek wis terpuruk aku mau bangkit, tidak. Tapi kita harus semangat. Piye carane menghadapi masalah? Masalah itu harus dihadapi, jangan dihindari. Manusia itu pasti ada masalah kalau masih hidup. Nah ini, nama lain dari resiliensi adalah daya lenting. Sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat, atau tekanan tinggi. Nah ini, daya lenting. Terus, fixed mindset atau pola pikir tetap. Kalian menggunakan fixed mindset atau yang grow mindset. Bedanya apa, Bu? Nih, kalau pola pikir tetap, itu kemampuan kecerdasan bakat seseorang bersifat bawaan sejak lahir. Padahal tidak demikian. Ini kalau pola pikirnya tetap. Aku ki gancen semene iki gak iso berkembang. Nah, itu pola pikir tetap. Padahal kalau mau belajar, mau menambah pengalaman, pengetahuan, itu pasti bisa berkembang. Nah, ini kalau pola pikir tetap. Cenderung takut gagal, mudah menyerah, serta menghindari tantangan karena sering menghadapi rintangan atau tantangan. Siapa yang sering seperti itu? Alamah, aku gak iso. Misalnya didhawuhi, kamu ya nanti ya yang menjadi ketua kelas, gak mau buah. Loh lah kenapa? Wong teman-teman saya ini kok susah dinasihati, senengannya geger rame. Nah itu berarti dia pikirannya tidak yang berkembang, dia tetap. Karena apa? Takut gagal. Belum mencoba sudah menyerah, sudah takut gagal. Nah itu yang harus dihindari. Bedanya dengan yang grow mindset, kalau grow itu pasti meningkat. Keyakinan bisa dikembangkan melalui usaha. Nah, usaha, belajar, pengalaman, latihan, strategi, dan dukungan orang lain. Itu jelas. Kalian tidak akan bisa percaya diri kalau tidak ada dukungan dari orang lain. Coba itu tadi, masalah yang ketua kelas. Tapi kalau ada dukungan dari teman-temannya, ya kamu aja, enggak apa-apa, nanti kita bantu. Kok tak iwangi, ngopiai konco-konco, dan sebagainya. Nah itu berarti ada dukungan, akhirnya dia mau. Terus sering ada usaha, ada belajar, kemudian latihan. Berani mencoba dan tidak takut gagal. Mencoba, saya berani menjadi ketua kelas. Koncoku sing ora iso diatur. Nah, coba. Itu kan sebuah tantangan. Berarti berani menghadapi tantangan. Itu kalau pikirannya berkembang, grow mindset. Nah, ini perbedaannya fixed mindset dan grow mindset. Pengetahuan, kesuksesan, saya bisa sukses jika punya bakat. Itu kalau pikirannya tetap. Tapi kalau pikirannya berkembang, saya bisa sukses dengan usaha. Nah, itu dengan belajar. Kegagalan, saya menyerah kalau pikirannya tetap. Tapi kalau yang pikirannya berkembang, saya akan coba lagi. Seperti kalian kalau ada sebuah minuman atau makanan yang berhadiah. Kan ono tulisannya apa, Cah? Ada tulisannya apa? Pernah menjumpai enggak kalian beli minuman atau makananku sing berhadiah? Iya. Tulisannya apa? Kemarin minuman aku Viva pada tutup botolnya. Kadang kan ada tulisannya uang, disebutkan uangnya Rp2.000, Rp5.000. Tapi ada juga yang tulisannya coba lagi. Nah, wis ana tulisannya coba lagi, kalian bagaimana? Penasaran ingin beli enggak? Iya. Aku kok durung tahu entuk ya, tak tuku meneh. Kok coba lagi meneh? Ya terus. Sampai minuman makanan itu saja tulisannya coba lagi kan. Mosok kalian yang manusia kok, wis ora iso kok. Nah, berarti itu menyerah. Mari bangkit. Terus kalau menghadapi kesulitan, kalau yang pikirannya tetap, saya tidak bisa. Mesti ngono.
Tapi kalau pikirannya berkembang, saya belum bisa. Belum ya. Bedanya kata tidak dan belum. Kalau tidak itu sudah paten, wis ora iso. Tapi kalau belum, itu kalau bahasa Jawanya itu durung. Berarti kan belum. Nah, berarti ada usahanya, ada belajarnya. Aku kok ora iso ranking siji yo. Jangan ora iso, tapi belum bisa. Saya kok belum bisa ranking 1 ya, berarti usaha, sinau, belajar supaya bisa ranking 1, supaya nilainya bagus. Kalau menghadapi masalah, mengapa sih masalah ini terjadi pada saya? Itu kalau pikirannya yang tetap. Tapi kalau yang grow mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan? Dia kalau menghadapi masalah malah mencari jalan keluarnya. Orang dong terus, oh aku menesing kena masalah, yo. Nah, tidak. Tapi piye carane? Padahal ora aku sing anu. Nah, misalnya seperti itu. Terus kritik, kalau mendapat kritikan yang pikirannya tetap, itu merasa sakit hati. Tapi kalau yang pikirannya berkembang, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Malah senang mengucapkan terima kasih. Itu kalian kalau mendapat kritik dari teman, kira-kira bagaimana? Lah kari kowe nganu dhewe. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, itu berarti pikirannya tetap. Tapi kalau oh yo, makasih ya. Nah, itu kan apa namanya? Pikirannya berkembang. Oh iya, berarti kemarin yang saya lakukan itu salah yo. Iya, jangan seperti itu. Nah, itu kan sebuah kritikan yang membangun. Harusnya kamu ini. Oh iya, makasih. Nanti akan saya perbaiki. Nah, itu yang pikirannya berkembang. Lanjut. Encouragement and praise. Dorongan, penyemangat, dan pujian. Bedanya apa sih? Kalau dorongan atau penyemangat itu fokusnya pada usaha, proses, dan sikap yang ditunjukkan murid. Tujuannya memotivasi rasa percaya diri. Nah ini. Terus naik pujian. Ini. Pernah kalian mendapatkan dorongan dan pujian? Pernah tidak? Mendapat dorongan, penyemangat? Tadi. Nah, kamu harus ini belajar dengan rajin. Supaya apa? Supaya nilaimu tidak pas KKM, harus di atasnya. Nah, kalau pujian, kamu pintar sekali, dapat nilai 100 misalnya, matematika 100, wah bagus. Nih, pujian dan dorongan atau penyemangat. Nah, ini rumus awal melepas kesedihan. Nah, kalian kalau pernah merasa sedih, akui kalau kamu memang sedih. Jangan dipendam. Terus beri waktu atau jeda. Dekatkan diri kepada Allah untuk melepaskan kesedihan. Kowe nek sedih, lapo biasane? Nangis? Boleh Bu, boleh. Silahkan. Karena itu salah satu ungkapan atau luapan. Kira-kira kalau sudah menangis, merasa lega tidak? Lega, iya. Curhat. Nah, curhatnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalian beragama Islam, berdoa, sholat, ya kan, sujud. Nah, berdoa. Silakan curhat kepada Tuhan, kepada Allah. Agamanya Islam, berdoa kepada Allah, curhatin ning kono wae. Jangan kepada teman. Teman nanti bisa bocor, ya betul, bocor ke teman yang lain. Tapi kalau Tuhan, kalau Allah, bocornya kemana? Iya kan? Nah, coba nih teman kalian. Awalnya dekat dengan ini, terus curhat. Saya kemarin ada masalah, masalahnya apa? Ini dimarahi oleh Bu Fitri dan sebagainya. Nah, akhirnya teman kamu itu cerita lagi ke teman kamu, padahal disuruh diam. Akhirnya kan yang lainnya tahu. Terus yang terakhir doa. A, B, C, D. Nah ini, cara menumbuhkan resiliensi, ajarkan grow mindset, berkembang, pikiran yang berkembang. Belajarlah membuat tujuan-tujuan kecil. Kalian dari sekarang buat tujuan hidup kalian. Kalian hidup itu punya tujuan tidak?
punya. Besok saya cita-citanya ingin menjadi apa. Terus supaya saya bisa mencapai cita-cita saya harus bagaimana. Nah itu ada tujuannya, ada usahanya. Fokuslah pada usaha, bukan hasil akhir. Memang orang tidak tahu proses kita, yang mereka tahu hanya hasil akhirnya. Prosesnya kita sendiri yang tahu, yang menjalani. Oke, merancang kegiatan. Nah, yang menguatkan. Pernah traveling? Pernah traveling enggak? Jalan-jalan? Pernah. Camping? Kemah ning ndi ngono? Pernah. Olahraga? Iya. Mendaki gunung? Belum. Oh ya, sama. Saya juga belum pernah mendaki gunung dan kelihatannya saya tidak berani dan tidak minat. Ya, kalau gunung kita kok bagaimana gitu, bukan jiwa saya. Oke. Nah ini refleksi, jika kegagalan atau tantangan datang, jika kita gagal, coba lagi, belajar dari kesalahan, mari menjadi lebih kuat. Nah ini kata-kata hari ini, jika kamu tidak mati dalam masalah, maka berikutnya kamu akan baik-baik saja. So, aku mencintai masalahku karena aku tahu yang memberiku masalah juga mencintaiku. Siapa yang memberi kalian masalah? Siapa? Tuhan kan. Allah. Yang menguji kalian siapa? Allah. Nah, berarti itu tandanya apa? Tandanya Tuhan mencintai kita karena diberi. Nah, terima kasih. Oke, ini tentang resiliensi. Sekarang kita berkelompok. Tadi berarti 32. Yang enggak masuk 3, berarti 29. 32. Oh iya. Berarti berapa? Satu kelompok 5 sampai 6 anak. Atau bagaimana? Depan belakang? Tapi cecah wedok jiro lu Fatma 11. 11 berarti 2 kelompok ya. Ada yang 5, ada yang 6. Yang putri. Ada 2 kelompok. Sekarang yang putra. Iki tambah iki jiro lu Fatma 6. 13 berarti. Jiro lu Fatma 6. Ya kan? 13 6. Ya oke. 2 kelompok. Ada yang 1 kelompok 6 anak, ada yang 7. Untuk yang putra depan belakang, tambah ini 2. Berarti ada yang 5. Oke, sekarang berkelompok. Ayo. Berkelompok nanti dengarkan dulu. Tugasnya apa? Kalian membuat menara. Membuat menara dari kartu. Piye carane menara itu bisa berdiri? Silahkan diskusikan. Nanti kalau sudah berdiri, halo dengarkan. Nanti akan ada musuh yang datang. Membuat angin puting beliung. Nah, gitu. Oke, paham? Nah, ayo. Siap. Langsung berkelompok. Ya, yuk sekarang. Boleh, silahkan senyaman kalian. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan kartu, kemudian kertas. Nanti silakan dijawab. Kemudian ada solasi. Silakan, solasinya terbatas, tidak ini semua untuk kalian. Nanti akan saya bagikan. Silakan pergunakan sebaik mungkin. Buat menara sekokoh dan sekuat kalian. Supaya nanti ketika ada angin, ada musuh datang, tidak roboh. Paham?
Oke. Tetap di dalam kelompok. Sebentar. Wih. Belum, nanti ya, tunggu sebentar. Silakan tulis nama anggota kelompok di rolu 4 mau. Halo, dengarkan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Silakan ditulis. Kira gimana? Baru 2 ya. 3. Udah, namanya udah semua? Nah, taruh di meja atau di papan di mana yang tidak mudah goyah. Nah, oke. Bose. Nanti kalau datang merobohkan tembok, silahkan bawa alat apapun itu untuk merobohkan. Boleh buku yang paling tebal, boleh apapun itu. Piye carane ben menorone kancamu iku roboh. Piye nang? Ayo piye carane mulane? Angin, kudu enak-enakno kancamu ah. Nanti kan berputar kalian. Kowe merobohkan gone kancamu. Kowe enggak boleh. Kan jenenge angin kok ditendang. Sudah siap semua? Silakan dimulai dari sekarang. Selama 5 menit buatlah menara. Ya, malah sabruk. Sip. Nah. Duh, kan bisa sedikit demi sedikit. Manfaatkan. Pikirlah secara logika. Iya. Ini bisa. Yo, mana? Oke, sip. Nah, solusinya hanya terbatas, maka manfaatkan. Sip. Ayo, jambekan. Lah kok ning kono, ning kene iki piye maksude? Dijejer membentuk sebuah menara kok.
Oke, 3 menit lagi. Iya, 5 menit. 3 menit. Pikir sih. Pertama dong. Ingat pertama. Dua. Kira-kira. Kelompok 1 nanti yang membuat angin dari kelompok 5, kelompok 2 yang membuat angin kelompok 1, kelompok 3 yang membuat angin kelompok 2, kelompok 4 yang membuat angin kelompok 3, kelompok 5 yang membuat angin kelompok 4. Paham? Oke, silakan nanti bagaimana cara kalian mempertahankan menara kalian supaya tidak roboh oleh angin buatan teman kalian. Paham? Oke, silakan mulai membuat angin, berarti dari kelompok 1, kelompok 5 dulu yang ke kelompok 1. Oke. Bon, silakan dikumpulkan. Kartunya dikumpulkan, yang masih ada di bawah diambil. Kumpulkan. Sudah? Sekarang silakan kertas lampiran yang saya bagikan silakan diisi, diskusikan dengan teman kalian. Nah, oke. Nah. Oke, sekarang nomor 1 dari kelompok 1. Bagaimana? Pertanyaannya? Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian? Oke, ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian? Jawabanmu? Kecewa dan sedih. Oke, kecewa dan sedih. Ada yang lain? Selain kecewa dan sedih, perasaannya apa? Sebel ya, karena sudah susah payah membangun, tiba-tiba ada angin, ya kan? Tiba-tiba ada angin, terus roboh. Selanjutnya nomor 2. Apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apa reaksi pertama yang muncul dalam diri kalian atau kelompok? Apa? Shock berat. Shock berat. Oke. Karena kok semudah itu ya bisa dirobohkan. Nah, betul. Nomor 3. Kelompok 3. Pertanyaannya wajah sih. Apa sih nomor 3? Apa pertanyaannya? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan diri sendiri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, menyalahkan diri sendiri atau kelompok? Tidak ada. Ada. Iso sih ya, sampai frustasi. Kira-kira siapa yang kamu salahkan dari kelompok ini? Diri sendiri. Oke, berarti kelompoknya ya. Mengapa kok mudah sekali dirobohkan? Nah, oke. Kelompok yang paling rame, kelompok 4.
Frustasi karena apa pelajaran berharga tentang daya lenting eksilensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing yang roboh. Saat mau Apa pelajaran berharga dari yang kalian lakukan hari ini? Apa itu? saat mau membangun menara lagi, tapi waktunya tidak mencukupi. Oke, ingin membangun menara lagi, cuma waktunya yang tidak ada. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5. Coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa terpuruk atau sedih atau jatuh mengalami kegagalan. Apa yang pernah kamu rasakan? Ketika melihat siswa yang lebih pintar. Oke, ketika melihat siswa yang lebih pintar, jadi merasa frustasi. Untuk hari ini tentang resiliensi atau daya lenting, ada yang mau ditanyakan? Jelas deh. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita harus bangkit, jangan terpuruk, harus kita hadapi. Oke, demikian dari saya. Terima kasih waktunya. Silakan setelah ini beristirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.